Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok satu dari mata kuliah olahraga rekreasi dan gaya hidup sehat dengan anggota kelompok berdua orang yaitu saya sendiri dengan nama Dimas Rizal dengan NIM 2308943 dan rekan saya. Saya Muhammad Randi dengan NIM 2308965. Baiklah, terima kasih Muhammad Randi. Pada pertemuan kali ini kami akan mengangkat materi tentang hubungan olahraga, rekreasi, dan gaya hidup sehat. Dari mata kuliah olahraga, rekreasi, dan gaya hidup sehat dengan dosen pemangku Bapak Dr. Ilham SSI MOR dan Bapak Dr. Nuridin Wijaya Penoto SPD MOR. Marilah kita bahas materi pada kali ini. Sebelumnya kita masuk pada studi kasus sebelum kita memulai materi. Em, saya mengajak rekan-rekan semuanya atau saudara-saudara kuliah semuanya tentang hal yang mungkin sebagian saudara alami saat sudah kuliah. Sebelumnya bisa dilihat pada gambar pertama pada pagi harinya alarm berbunyi, namun yang kita lihat pertama kali adalah layar HP, notif dan siapa yang menchat kita. Hanya itu yang kita lihat, padahal badan kita belum benar-benar terbangun. Lalu kita bersiap berberes untuk pergi ke kampus, di mana di kampus kita duduk berjam-jam mendengarkan mungkin mendengarkan jalannya perkuliahan. Lalu setelah kuliah selesai, kita semuanya mungkin rekan-rekan semua duduk di coffee shop atau bergaul dengan rekan-rekannya di kafe atau warkop sampai sore. Lalu sorenya rekan-rekan balik ke rumah dan eh, duduk di kos main HP. Lalu malamnya saudara tidur, di mana kondisi inilah yang membuat eh, kepala saudara stres atau mental saudara sedikit lelah. Secara fisik, tubuh memang hampir tidak benar-benar bekerja. Namun secara mental kita merasa lelah. Ironisnya, mungkin dari rekan-rekan semuanya banyak mengatakan mungkin saya capek sekali hari ini. Padahal jika diukur dari aktivitas fisik, kita hampir tidak sama sekali bergerak. Inilah paradok kehidupan modern, di mana faktanya lelah tam- manusia itu lelah tanpa banyak gerak, sibuk tanpa benar-benar adanya kegiatan fisik. Sedangkan menurut WHO, eh, sakit tak menular seperti jantung, diabetes, dan obesitas kebanyakan terjadi karena kurangnya gerak pada badan manusia itu sendiri. Lalu, mari kita bertanya secara mendasar kepada diri kita masing-masing. Apakah masalah kita sebenarnya bukan karena waktu kita yang tidak bisa berolahraga, tapi kurangnya gerak pada tubuh kita sendiri? Lalu kita masuk pada mungkin rekan-rekan semuanya pada hari Minggu bisa melihat ada yang bersepeda sedang santainya, ada yang pergi ke taman bersama keluarganya, menikmati keindahan taman, jalan-jalan santai pagi-pagi. Lalu ada pula yang pergi seperti ke keramaian seperti Car Free Day. Dan mungkin ada pula yang pergi bersama pasangannya atau temannya melihat pemandangan yang bagus dengan cara berjalan atau bersepeda. Pokoknya olahraga mengeluarkan keringat. Di mana orang-orang tersebut mungkin tidak sedang mengejar prestasi dan juga tidak mengejar nama dan medali, melainkan mereka hanya mencari kesenangan dan bagaimana hidup mereka bisa sehat setiap hari. Nah, mungkin inilah yang dinamakan dengan olahraga rekreasi dan gaya hidup sehat. Muncul pertanyaan kritis yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Apakah olahraga rekreasi sekedar kegiatan pengisi waktu luang, ataukah ia pondasi penting dalam membentuk gaya hidup sehat? Untuk itu, mari kita bahas materi ini secara mendalam. Kita lanjut pada materi pertama yaitu mungkin apa konsep dasar olahraga rekreasi dan apa konsep dasar gaya hidup sehat. Untuk konsep dasar
Olahraga rekreasi sendiri adalah yang pertama itu kita melakukannya secara sukarela, di mana kita tidak ada tuntutan dan keterpaksaan dalam melakukan kegiatan. Selanjutnya ada tidak berorientasi prestasi. Kita tidak mengejar prestasi dan kita tidak mengejar nama ataupun medali dalam melakukan olahraga rekreasi, di mana tujuan kita ya balik ke hal dasar tentang olahraga rekreasi yaitu bersenang-senang. Lalu dilakukan saat waktu luang. Nah, olahraga rekreasi tidak menuntut kita untuk meninggalkan pekerjaan kita, namun hanya meminta waktu luang kita seperti kita pulang kerja atau kita pagi bangun setelah sholat subuh misalnya kita bisa jalan pagi, menikmati udara yang segar dan belum terpapar polusi seperti kendaraan bermotor. Lalu konsep dasar olahraga rekreasi sendiri adalah memberikan kepuasan psikologis, di mana kita bersenang-senang, kita menetralkan otak kita, lalu menetralkan mental kita, dan memberikan kepuasan psikologis kepada diri kita sendiri. Selanjutnya konsep dasar gaya hidup sehat. Nah, konsep dasar gaya hidup sehat ini antara lain yaitu seperti aktivitas fisik teratur, di mana kita eh, pagi bangun subuh lalu mandi lalu berolahraga menikmati udara yang segar, lalu malamnya kita bisa eh, dengan cukup. Inilah yang disebut dengan konsep aktivitas fisik teratur pada gaya hidup sehat. Lalu pola makan yang seimbang. Tentu kesehatan dan hidup sehat juga tergantung pada makanan, di mana mungkin kita paginya sarapan dengan seperti pisang atau susu sebagai minuman pagi kita, lalu siangnya kita makan dengan sayuran atau yang menambah protein pada diri kita, sehingga kita mungkin bisa mendapatkan hidup lebih sehat, terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin seperti obesitas atau diabetes. Lalu konsep dasar hidup sehat sendiri adalah eh, istirahat yang cukup, di mana eh, kita diajarkan untuk bangun lebih awal dan memaksimalkan waktu istirahat kita seperti malamnya kita sehabis berkegiatan malam, lalu kita mungkin tidur lebih awal sehingga istirahat kita lebih cukup dan otak kita fresh. Soalnya manajemen stres di mana ketika kita sudah sehat, ketika kita sudah siap mental, kita terhindar dari manajemen stres. Terhindar dari stres itu sendiri karena mental kita sudah siap menangani kegiatan-kegiatan yang mungkin nanti siang banyak yang kita kerjakan. Soalnya menghindari perilaku berisiko seperti yang kita tahu, ketika orang-orang sudah stres dan mentalnya karena mungkin dia akan melakukan perilaku-perilaku yang tidak lazim untuk dilakukannya dan membahayakan dirinya. Nah, dengan gaya hidup sendiri mungkin kita untuk bisa menghindari perilaku-perilaku berisiko tersebut. Mungkin materi yang saya jelaskan cukup sampai situ. Selanjutnya saya berikan ke teman saya yaitu Muhammad Randi. Kepada Muhammad Randi dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Dimas Rizal yang telah memaparkan beberapa materi pertama tadi. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya. Itu ada secara fisiologis. Mungkin olahraga rekreasi itu dapat meningkatkan sistem kardiovaskular. Yang pertamanya, aktivitas fisik yang teratur, memperkuat otot jantung, meningkatkan curah jantung serta memperlancar sirkulasi darah. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari American College of Sport Medicine yang menyatakan bahwa aktivitas fisik intensitas sedang secara rutin maupun mampu menurunkan risiko penyakit jantung dan hipertensi. Kedua, itu dapat memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Dengan berolahraga rekreasi dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol kadar gula darah rendah, membantu metabolisme lemak, menjaga berat badan agar tetap ideal. Teori adaptasi fisiologis menjelaskan bahwa tubuh akan mengalami peningkatan efisiensi metabolik apabila diberikan stimulus latihan yang teratur. Yang ketiga, dapat meningkatkan sistem imunitas. Aktivitas fisik dengan intensitas moderat atau terbukti meningkatkan produksi sel imun, memperbaiki sirkulasi sel darah putih, mengurangi risiko infeksi ringan. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga rekreasi ini yang dilakukan secara konsisten maupun meningkatkan daya tahan tubuh dapat menimbulkan
stres fisiologis berlebihan. Next. Sekarang kita bahas secara psikologisnya. Olahraga rekreasi berdampak seperti yang pertama meningkatkan hormon endorfin. Aktivitas fisik merangsang pelepasan hormon endorfin yang berfungsi sebagai peredam nyeri dan meningkatkan suasana hati. Menurut teori fisiologi olahraga dan rekomendasi dari World Health Organization, aktivitas fisik rutin berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mental serta menurunkan risiko depresi. Peningkatan endorfin ini dapat menyebabkan yang pertama kita munculnya perasaan berbahagia, relaksasi mental, dan meningkatkan motivasi. Yang kedua itu ada mengurangi stres dan kecemasan. Secara psikologis, olahraga membantu menurunkan hormon kortisol atau hormon-hormon stres yang ada di dalam tubuh kita dan mengalihkan fokus dari tekanan kehidupan sehari-hari menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga dapat meningkatkan kontrol diri. Mungkin yang selanjutnya meningkatkan kualitas tidur. Jadi orang yang melaksanakan olahraga rekreasi ini membantu mengatur ritme sirkadiannya. Tubuh akan meningkatkan fase tidur dalam satu malam itu. Ada penelitian fisiologi kesehatan menunjukkan bahwa individu yang aktif secara fisik cenderung lebih cepat tidur, tidur lebih nyenyak, bangun dengan kondisi lebih segar. Materi selanjutnya itu meningkatkan hubungan sosial. Jadi dengan berolahraga rekreasi, kita dapat meningkatkan hubungan kita sesama kita. Contohnya, kita melaksanakan olahraga rekreasi futsal, contohnya Car Free Day. Itu kita akan terjadinya interaksi sesama kita nantinya. Bertemu kita di lapangan nanti. Memperkuat rasa kebersamaan, meningkatkan empati dan kerjasama. Mungkin kalau kita sudah bikin komunitas, itu akan lebih meningkatkan empati dan kerjasama nantinya. Menurut teori kebutuhan sosial dalam hierarki kebutuhan, ada Abraham Maslow, manusia membutuhkan rasa memiliki dan olahraga rekreasi menjadi sarana pemenuhannya. Lanjut, Mas. Hubungan secara sosial antara gaya hidup sehat dengan olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi bersifat komunal, seperti contohnya komunitas sepeda. Dalam komunitas sepeda itu terdapat aktivitas bersama, menciptakan ruang interaksi dan memperkuat kohesi sosial. Hubungannya dengan gaya hidup sehat mungkin tidak hanya mencakup aspek fisik dan psikologis, tetapi juga dari aspek sosial. Artinya, individu yang aktif dalam olahraga rekreasi tidak hanya lebih sehat secara fisik, tetapi juga memiliki jaringan sosial yang lebih kuat. Itu ada senam massal. Senam massal itu bisa kita lakukan juga secara berkelompok, hiking juga. Mungkin dampak-dampaknya dapat meningkatkan interaksi sosial, membangun solidaritas, mengurangi isolasi sosial. Berfokus pada mengurangi isolasi sosial ini, kita tidak merasa lagi sendiri, kita sudah merasa punya tanggung jawab di kelompok, kita tidak lagi merasa terisolasi sosial. Mungkin next, tantangannya di era modern. Mungkin ini yang perlu kita bahas karena pada zaman sekarang ini zaman sudah sangat canggih, yang mana kita tidak hanya bergantung pada dunia nyata, ada juga dunia mayanya. Ada orang yang hanya bisa memanfaatkan dunia modernnya saja, tidak memikirkan dunia nyatanya. Dia hanya main smartphone, transportasi online,
game online. Mungkin itu yang dapat membuat manusia lebih banyak duduk dan bersantai-santai. Menurut WHO, kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Itu kalau kita terlalu bersantai-santai akan mudah muncul penyakit tersebut. Oh, next, Mas. Nah, apakah kita benar-benar hidup sehat atau hanya merasa sehat? Di sini kita harus paham dulu apa itu sehat, apa itu merasa sehat. Kalau kita merasa sehat, contohnya saya tidak sakit, saya masih bisa bekerja, saya jarang ke dokter, itu kata kita saja. Tapi yang benar-benar sehat itu adalah orang yang keadaan sehat secara fisik, mental, sosial, bukan hanya bebas dari sekedar penyakit saja. Kita harus sehat secara fisik, mental, dan sosial kita. Itu juga dikemukakan oleh WHO. Oh, next, Mas. Mengapa olahraga rekreasi solusi efektif untuk melakukan gaya hidup sehat? Yang pertama itu mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Tidak membutuhkan fasilitas khusus juga kita lagi untuk melakukan olahraga rekreasi ini. Bisa dilakukan di lingkungan seperti apa saja. Contohnya kita jogging, jogging keliling komplek, di sepanjang jalan raya, di pagi hari contohnya, di Taplau. Tidak bergantung kepada keanggotaan atau institusi formal. Ya, contohnya seperti Car Free Day dan jogging tadi lah. Yang kedua itu ada tidak membutuhkan biaya besar. Walaupun ada dari sebagian olahraga rekreasi itu membutuhkan dana yang cukup besar, tapi juga banyak olahraga rekreasi yang tidak memerlukan dana yang besar, bisa meminimalisir biaya. Contohnya tuh seperti jogging, car free day, senam, dan yang ketiga ada dapat dilakukan semua usia. Tidak ada batasan usia untuk kita ini melakukan olahraga rekreasi. Contohnya pada anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun bisa melakukan olahraga rekreasi. Disesuaikan tergantung kapasitas tubuh kita nanti. Nah, yang hasilnya ada fleksibel dalam waktu dan intensitas. Olahraga rekreasi dapat dilakukan pagi, sore, atau di akhir pekan. Disesuaikan dengan jadwal kerja, jadwal kuliah, atau jadwal kesibukan bersama keluarga. Bisa kita sesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi fisik individu. Dan yang terakhir, ada itu bersifat menyenangkan. Olahraga rekreasi ini memang sifatnya bersenang-senang karena tidak berorientasi pada prestasi atau kita tidak harus menang dalam acara tersebut. Tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Itu dapat mengurangi tekanan kompetitif, meningkatkan motivasi intrinsik, lebih mudah dipertahankan sebagai kebiasaan. Mungkin secara kebijakan publik itu ada mengurangi beban biaya kesehatan. Dengan menurunnya risiko penyakit tidak menular tadi, kita dapat mengurangi beban biaya kesehatan, mengurangi angka rawat inap contohnya, menekankan pengeluaran kesehatan negara. Jadi berkurangnya orang yang sakit. Jadi negara ini tidak banyak mengeluarkan anggaran kesehatan lagi karena sudah bisa menanganinya sendiri kan dengan berekreasi. Itu yang kedua ada meningkatkan produktivitas masyarakat. Masyarakat yang aktif secara fisik cenderung lebih bugar, lebih fokus, memiliki tingkat stres lebih rendah, minim absensi kerja.
Artinya olahraga rekreasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia secara nasional. Mungkin untuk materi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya Dimas Yurizal. Pada Dimas, dipersilakan. Baik, terima kasih Muhammad Andi yang telah memaparkan materi tentang mungkin tentang apa yang yang kita pelajari tentang pembahasan ini. Eh, Mungkin dapat kita simpulkan tentang materi ini yaitu olahraga rekreasi bukan sekedar hiburan, ia merupakan instrumen strategis pembentukan gaya hidup sehat. Sehingga dampaknya mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks modern, olahraga rekreasi menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Mungkin dengan kami memaparkan materi ini, semoga rekan-rekan bisa eh, menerapkan gaya hidup sendiri sehat di kehidupan rekan-rekan masing-masing. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.